Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri mapping forex di mana gue akan melakukan analisa dan prediksi untuk mempersiapkan trading selama 1 minggu ke depan. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali mengikuti YouTube channel ini, boleh coba gue taruh link di atas ini ya. Ada beberapa playlist video, diantaranya adalah mapping forex dan juga bongkar teknik forex. Kalian bisa start untuk mulai belajar dari situ. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa juga gue tekankan bahwa yang gue lakukan di sini adalah 2 step pertama sebagai analisa trading forex, yaitu melakukan identifikasi dan prediksi. Itu kita lakukan di trend dan directionnya dari pair-pair tertentu yang sudah masuk ke watchlist. Baru nanti setelah itu kita cari, kita menentukan cara entry-nya berdasarkan candlestick pattern atau chart pattern dan seterusnya. Biasanya gue akan update di VIP channel. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi, atau gue taruh pin di komen ya untuk kalian bisa bergabung di channel telegramnya The Traders. Mari kita masuk ke konten. Oke, yang pertama biasanya gue mulai dari gold terlebih dahulu. Kita identifikasi ya tren dan momentum untuk gold. Kemarin itu hari Jumat saya ada prediksi untuk turun, tapi ternyata dia naik ya, dan kita nggak entry kebetulan karena juga ada NFP. Dan sebenarnya pada saat NFP kemarin saya lakukan buy limit di gold yang nggak kena ya, nggak kena buy limitnya, jadi kita belum ada entry. Nah, kita identifikasi lagi ya. Nah, di sini terlihat bahwa si gold ini dia sebenarnya range-nya gede banget ya, dengan sideways. Berarti ini atasnya dan ini adalah bawahnya. Jadi double bottom di sini sebagai ekstrim bawahnya dan double top di sini sebagai ekstrim atasnya. Dan saat ini dia berada di dekat-dekat resisten. Artinya kalau kita mau buy itu cenderung kurang enak gitu ya, dan lebih bijak jika kita tunggu dia benar-benar breakout ke atas. Tapi kalau kita melihat dari sisi momentum, maka di sini terlihat juga ya bahwa si gold ini ya jelas trennya lagi naik, dia terus-terusan di atas 550 juga, tapi memang dia membentur area resisten yang cukup kuat. Nah, biasanya kalau seperti ini gue melihat dulu ya dari sisi momentumnya seperti apa. Ya, kita lihat di sini, kita tarik Fibonacci. Oke, dia reject ya, masih reject di sekitaran 1272, 1414 Fibonacci eksternal, dan dia membentuk yang namanya bearish divergence itu di gold ya. Jadi melihat bahwa gold itu masih mungkin untuk turun gitu ya. Jadi gue masih mencari tren turunnya. Tapi kalau kalian misalkan mau cari bullish trend ya, pastikan kalian mempunyai misalnya mengikuti tren ya. Di sini kan terlihat bahwa dia impulsif gerakannya ya. Lalu dia lagi membentuk semacam flag pattern nih. Jadi kalau kalian mau trading buy sebenarnya bisa aja gitu ya, tapi kurang high probability. Kenapa? Karena dia habis reject ya dari area resistance. Tapi kalau ngomongin tentang patternnya masih bullish gitu di H1, dan bullishnya ini dia mungkin membentuk semacam bullish flag pattern yang bisa aja dia naik kembali. Oke, so di sini gua nggak akan trading dulu di gold ya, karena patternnya bullish, tapi dari sisi structure, market structure-nya itu bearish, jadi gua akan tunggu apa yang terjadi di market ya. Kalau seandainya dia berhasil tembus atas, nah setelah dia tembus atas di sini, gua akan tunggu retestnya untuk cari entry buy di sekitaran sini ya, 1833. Selama itu tidak terjadi, gue masih expect sebenarnya si gold ini untuk turun, dan sementara gue tunggu dulu bagaimana price action ke depannya. Ya, gue bisa ganti dengan template lain misalkan. Kalau si gold ini dia berhasil membentuk semacam gerakan seperti ini, oke, turun ke bawah. Nah, mungkin di sini nanti selanjutnya ya, mungkin beberapa hari kemudian nih di gold 1-2 hari, gue akan cari retracement-nya, oke, untuk kembali ke area sini, cari candlestick pattern buat entry, dan itu bisa ditradingkan sell ke bawah. Jadi ini masih cukup jauh plannya untuk gold, gue sementara hindari dulu sementara ini, oke. Nah, kalau di posisi trading saat ini saya lagi di Euro USD ya, dan itu adalah sell tradingnya. Ini juga udah aku update juga di VIP channel. Nah, ini tradingan si Euro USD-nya udah mulai jalan, dan dia identifikasi trennya adalah dia trennya turun. Kemarin dia naik ya, naiknya sebagai koreksi dan dia membentur area resistennya. Oke, nah kemudian di H1 itu terlihat trendline ya. Di sini ada trendline yang signifikan 1, 2, 3 titik. Dia terjadi break, retest, membentuk candlestick pattern, dan harusnya dia bisa turun kembali ke bawah. Gue pernah bikin video tentang ini ya. Namanya adalah trendline break and retest. Silahkan kalian cari video terkait. Gue taruh linknya di deskripsi. Oke, untuk trading system trendline break and retest. Oke, next kita lanjut ke mapping forex. Gue akan melihat di GBP New Zealand.
Oke, kita ganti template yang sederhana. Nah, di sini GBP New Zealand kita identifikasi tren dan momentum. Jelas ya, di sini dia impulsif ke bawah, tapi belum menjadi tren, gitu ya. Dia mulai menjadi tren itu di H4 sebenarnya, tren turun. Tapi kalau di daily chart sebenarnya dia lagi sideways dan dia baru break area support yang cukup penting. Dan ini biasanya akan menjadi zona trading optimal atau key level jika harga bisa retrace balik ke area tersebut 1,96 sekian ya, itu biasanya gue akan cari entry sell nih. Kalau dia berhasil retrace. Permasalahannya apa? Dia terus-terusan turun ke bawah nih, impulsif gerakannya si GBP New Zealand. Artinya belum tentu dia bisa kuat naik dan apakah saya mau buy? Kita lihat dulu. Oke. Nah, di sini pun tidak ada pattern falling wedge atau apa, karena biasanya kalau dia kuat turun ya, saya akan cari counter trend untuk buy. Jadi H4 kalau dia bentuknya adalah falling wedge. Bahkan di sini falling wedge pun nggak ada, dan gue melihat di sini dia ada area zigzag ya di H4-nya. Nah, ini biasanya akan menjadi zona ya kalau dia nggak berhasil tembus level ini, ada kemungkinan dia malah lanjut turun nih si GBP New Zealand. Jadi trading plan-nya adalah gue tetap akan mencari sell dan biasanya gue akan melihat significant support dan resistance. Nah, di sini kan kelihatan nih ada 1, 2 resisten, gue akan tunggu di situ. Oke, gue akan tunggu di sana nih, di sekitaran sini ya. Oke, mungkin dia naik ke sini dan terjadi candlestick pattern semacam false break atau pin bar atau engulfing dengan false break. Gue juga pernah bikin video tentang ini. Gue taruh video linknya di deskripsi ya untuk video terkait. Baru nanti dicari tradingan untuk sell ke bawah dan targetingnya at least ke area support atau kita bisa tarik Fibonacci retracement ya, tarik dari bawah ke atas begini. Dan kita bisa targeting hingga ke area bawah sini. Oke, 1272, 1414 atau ke 1618. Ini tergantung dari higher time frame. Kita lihat ke kiri. Nah, apakah dia mungkin gitu ya untuk drop hingga ke 1618? Kalau lihat dari chart ini masih mungkin banget, tapi hati-hati di sini ada semacam ekor ya di sini ya. Tuh, di area bawah sini nih. Nah, jadi hati-hati di sana kalau misalkan dapat entry sell di GBP New Zealand, kita harus hati-hati di sekitaran 1.9338, bisa saja dia reject di situ dan jadi dia bisa aja turun sampai sini terjadi false break lalu dia push ya kuat naik ke atas, itu mungkin saja terjadi. So, itulah planning gue di GBP New Zealand. Next di GBP out. Nah, GBP out ini juga mirip ya dengan GBP New Zealand karena AUD dan New Zealand itu kan sebenarnya dia ada korelasi dan ini pairnya sama-sama di GBP. Oke. Kita identifikasi tren ini malah si daily chartnya itu dia break ya. 1, 2, 3 titik, 4 titik dia break. Nah, artinya kalau break tren ini tuh patah gitu ya di daily chart dan dia jatuh ke bawah, memang dia reject ya, sudah mulai tertahan di area support di sini nih. Ada area demand di sini kalau kita lihat dari daily chart. Jadi kalau dia koreksi bisa saja naik ke atas. Oke, nah ini juga saya bahkan kalau di GBP out saat ini lagi posisi sell nih gitu ya. Nah, di sini gue melihat dia turunnya di sini ada zigzag ke bawah. Oke. Dan saat ini harga itu tertahan di area support yang cukup kuatnya di sini. Nanti satu lagi di atas ini ya, kita lihat. Nah, dan ini price actionnya sudah cukup mendukung untuk dilakukan tradingan untuk sell. Nah, pastikan Anda paham cara entry berdasarkan candlestick pattern dan cara naruh stop loss-nya bagaimana. Oke, ini harusnya dia sudah kuat untuk jatuh dan targeting idealnya itu minimal ya, itu harusnya dia bisa sampai ke area di sini nih 1272 hingga 1414 dari Fibonacci retracement eksternal. Levelnya adalah 1.8504. Kita harus naikin time frame lagi untuk melihat apakah ada support-support yang berbahaya dekat-dekat sana. Nah, di sini kan nggak ada ya. Terlihat itu ekor yang cukup pentingnya itu di bawah sini dan itu pas dengan level 1272. 1414. Jadi GBP out saya cukup yakin bahwa dia bisa terkoreksi drop hingga ke level 1.8500 ya. At least kurang lebih ke sana. Itu GBP New Zealand. Gua akan berikan 2 pair lagi ya analisa mappingnya di New Zealand USD dan out USD. Oke, kita tahu bahwa berapa hari terakhir marketnya trending terus ya.
di beberapa cross pair, di beberapa pair major ataupun cross pair. Nah, tapi kalian perlu perhatikan juga apakah harga itu sudah mencapai area support atau resistance yang cukup penting. Ya, nah di sini New Zealand USD gue melihat ya bahwa ini dia memang dia impulsif terus kuat-kuat naik ke atas gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan ke kiri, ini sudah ketemu area support key level ya. Sorry, resistance key level yang menjadi area penting. Gue biasa sebut ini dengan zona trading optimal karena dia beberapa kali bolak-balik ya menjadi support dan menjadi resistance. Di sini pun jadi resistance dan saat ini harga juga tertahan reject di area tersebut. Artinya ada potensi dia terkoreksi at least ya. At least kalau kita tarik dari bawah ke atas itu ke area 38,2 Fibonacci retracement. Oke, di sini gue input dulu. Jadi ke area sini ya. Ke area 0.7030. Nah, baru kita turunin time frame untuk melihat sebuah potensi trading. Ya, jadi kalau dia koreksi, koreksinya bisa lumayan hingga 100 pips ya untuk New Zealand USD. Kalian bisa menggunakan trading system trendline break and retest ya. Kalau misalkan benar-benar ada trendline yang signifikan dan ditembus ke bawah. Nah, di sini contoh ada atau tidak. Kita mesti bikin ya garisnya dan garisnya itu harus benar-benar pas gitu di body atau di ininya. Nah, kalau ini kurang ya, kurang enak. Jadi dia tidak cocok nih kalau untuk pakai trendline break karena di sini trendline-nya baru 1-2 titik dia break. Jadi ya, masih ada kemungkinan dia ditarik dulu naik ke atas ya, bahkan dia bisa aja menjadi double top dulu nih. Jadi kalau untuk NZD USD gue kurang suka ya untuk trading sell. Kalau untuk buy juga kurang enak karena dia di area resistance yang kuat. Jadi gue akan tunggu satu price action lagi nih, misalkan dia naik sekali lagi, dia bikin false break di area sini ya. Baru di situ nanti dia jatuh, mungkin seperti itu ya, atau mungkin nggak akan ada trading dulu di New Zealand USD. Atau lagi di AUD USD. Ini mirip sama New Zealand USD ya, jadi gue lebih prefer kalau trading USD-nya itu di Euro USD tadi. Gitu ya, kita balik lagi ke Euro USD sedikit. Nah, kenapa di Euro USD? Karena kalau di Euro USD terlihat trendline break and retest-nya itu lebih sempurna gitu ya. Jadi saya tarik begini, 1 titik, 2 titik, 3 titik, dia di sini break, dia terjadi retest dan dia membentuk swing high. Artinya ini lebih textbook ya untuk trading sell ke bawah dibanding dengan NZD USD tadi, oke, atau si AUD USD. Nah, jadi kalau seperti ini mirip juga dengan si NZD USD. Kita mundur ke time frame gede, daily chart. Ya, dia di area yang cukup penting di sini. Kenapa itu cukup penting? Kita lihat trennya turun, oke, trennya turun di sini zigzag turun dan di akhirnya break ya. Artinya level ini dan level atasnya itu ini biasanya gue sebut dengan zona trading optimal dan biasanya bisa dicari peluang untuk trading sell ke bawah ya. Ini mirip ya dengan si NZD USD dan harusnya kalau itu berhasil turun, oke wait ya. Harusnya dia paling tidak bisa ada koreksi ke level 38,2 di sini Fibonacci-nya. Lalu kita turunin time frame ke H4 untuk mencari sebuah pattern atau apa. Nah, ini juga menurut saya nggak ada trend line, nggak ada falling wedge, nggak ada apa, jadi kurang textbook gitu. Nah, kalau seperti ini tanggung jadinya kita tarik ya, misalkan trend line begini. Jadi nggak ada trend line ya 3 titik dan biasanya kalau seperti itu ini kan cuma 1, 2 di sini turun, jadi nggak ada jaminan ya, artinya probability nggak terlalu kuat untuk dia benar-benar langsung drop. Bisa saja dia naik kembali, oke, bisa saja dia naik kembali untuk membuat sebuah rejection lagi di area yang lebih tinggi dan bisa saja dia tarik sampai ke sini baru dia jatuh. Oke, so itulah tadi beberapa pair yang masuk dalam watchlist pantauan gue untuk at least 1 minggu ke depan ya, beberapa hari ke depan, dan pastinya kalau di VIP channel gue akan update terus dengan mana yang paling cocok dan bisa dilakukan untuk entry karena ini masih sekedar analisa dan prediksi saja. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda. Dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in